Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semua. Welcome back to Podsaka, podcast Satu Aksa. Bagaimana nih kabar Sobat Podsaka lainnya? Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Di sini perkenalkan saya Najmi Salma Bakhitah dari kelas 11.5 yang akan menjadi presenter pada episode kita kali ini. Di mana episode kali ini kita telah menginjak episode ke-12 bertemakan tentang program baru, semangat baru. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang tidak kalah istimewa dari narasumber-narasumber sebelumnya. Di mana pada awalnya SMA Negeri 1 Meranggen telah dipimpin oleh kepala sekolah yang awalnya yaitu Bapak Ajib Setio, kemudian Bapak Almarhum Soleh, dan juga Bapak Turyanto selaku PLT Kepala SMA Negeri 1 Meranggen. Dan alhamdulillah kini kita telah kedatangan kepala sekolah baru yang tetap di SMA Negeri 1 Meranggen. Yaitu langsung saja kita sambut Ibu Puji-Ningrum SPD MPD selaku narasumber yang akan mengisi episode kita kali ini. Dimana ini adalah episode spesial kita dari tim Podsaka berbincang langsung dengan Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum, sugeng siang, sugeng rawuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Natswa. Terima kasih sudah diundang di Podsaka untuk episode kali ini ya. Dan sebelumnya Bu, dipersilakan kepada Ibu Puji untuk bisa menyapa Sobat Podsaka yang ada di rumah. Oke, terima kasih. Hai Sobat Podsaka, selamat siang. Ketemu kembali di episode 12 bersama saya. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Natsmi, saya Puji-Ningrum. Dan sejak bulan November 2025, saya diberikan amanah untuk menjadi pimpinan di SMA Negeri 1 Meranggen. Ibu, bagaimana Bu kabarnya hari ini kira-kira? Alhamdulillah baik, meskipun cukup riwah ya ini tadi kita seharian karena di SMA Negeri 1 Meranggen kebetulan dari pagi tadi sampai siang ini ada beberapa agenda yang harus kita laksanakan. Tapi alhamdulillah apapun kondisinya, apapun keadaannya kita akan tetap harus semangat gitu ya. Katanya kalau semangat pagi insya Allah motivasinya juga akan menjadi matahari seperti matahari di pagi hari seperti itu. Oh begitu. Sebelumnya terima kasih banyak ya Bu atas waktu yang sudah Ibu luangkan kepada kami di tengah kesibukan Ibu juga sebagai kepala sekolah ya Bu. Sebelum kita masuk ke materi-materi inti nih Bu, kita mau sedikit perkenalan dengan Ibu lebih dalam. Sebelumnya itu dari SMA Negeri 1 Meranggen, Ibu Puji-Ningrum sudah mengajar di sekolah mana saja Bu? Atau sudah menjadi kepala sekolah berapa tahun Bu kira-kira? Gitu ya. Ini mau yang cerita panjang atau yang cerita pendek? Monggo. Kalau berawal dari karir di dunia pendidikan, Ibu pertama kali mengajar itu dulu di SMK Grafika Bakti Nusantara. Kalau Sobat Podsaka pengen tahu, SMK Grafika Bakti Nusantara itu letak kampusnya yang di belakang Universitas Dianuswantoro. Ibu mulai mengajar di sana itu macam-macam karena yang namanya swasta jadi guru itu kan tidak harus satu mapel gitu ya. Waktu di SMK Grafika itu saya mengajar kimia, ngajar fisika juga, kemudian ngajar desain grafis juga begitu. Itu dari tahun 2001 dan kebetulan waktu itu posisi Ibu masih semester 8 loh. Semester 8 itu sudah mulai ngajar. Kemudian mulai berkarir di ASN, di Aparatur Sipil Negara itu di tahun 2008. Ya, 2008 akhirnya bisa masuk menjadi ASN di SMK Negeri 1 Semarang gitu.
Kemudian di SMK Negeri 1 Semarang itu sampai di tahun 2012. Di tahun 2012, Ibu selain mengajar di SMK Negeri 1 Semarang, beberapa hari Ibu juga mengajar di SMK 7 Semarang. Kalau dulu terkenalnya dengan STM Pembangunan itu ya. Itu kemudian berpindah lagi dari SMK 1 kemudian ke SMK 7 tahun 2014 awal pindah lagi nih ke SMK 3 Semarang yang di Atmodirono itu ya. Kemudian karena pergantian kurikulum dan sebagainya, Ibu ini kan mapelnya kimia nih, eksak gitu ya. Kalau di SMK itu jam-jam untuk beberapa mapel karena secara tuntutan itu kan anak SMK lebih banyak ke keterampilannya. Kalau istilah di dunia SMK itu mereka lebih banyak dituntut ke mapel-mapel produktif. Sehingga untuk mapel-mapel umum, kalau di SMK dulu disebut mapel normatif adaptif, itu kan akhirnya ada beberapa yang di merger yang menyebabkan jumlah jamnya itu berkurang, termasuk mapel Ibu, mapel kimia. Karena kalau anak-anak SMK apalagi yang kayak otomotif, mesin, itu kan kimia itu apa gitu ya. Lebih di lapangan. Iya, lebih di lapangan. Akhirnya sejalan dengan perkembangan kurikulum, waktu itu kurikulum 2013, beberapa mapel jamnya berkurang, termasuk mapelnya Ibu. Akhirnya Ibu mendapatkan kesempatan untuk mutasi di SMA Negeri 10 Semarang dari tahun 2015. Jadi itu. Kemudian kalau di SMA kan mapel kimia lumayan nih, ya kan? Apalagi dulu ada jurusan IPA, IPS gitu ya, bahasa gitu. Anak-anak IPA kalau nggak bisa kimia, sudah kan gitu kan. Jadi di SMA itu kalau istilah orang Jawanya apa? Ngawu-ngawu gitu ya, kimia gitu harus dikuasai. Akhirnya sejalan dengan waktu, kemudian di tahun 2003 Ibu berkesempatan untuk bisa menjalani seleksi promosi sebagai kepala sekolah. Jadi kalau dihitung kurun waktu jadi gurunya itu dari tahun 2001 sampai tahun 2023. Ya, terakhir di SMA Negeri 10 Semarang, kemudian alhamdulillah rezeki dari Allah, saya diberikan kesempatan untuk promosi per Juli 2023. Sehingga kemudian penempatannya waktu itu agak jauh, Ibu. Juli 2023 itu penempatannya di SMA Negeri 1 Donorojo, Jepara. Itu kalau lihat di peta nih Mbak Natsmi. Di peta itu letak Donorojo itu paling ujung timur, ujung utaranya Kabupaten Jepara. Jadi hanya 5 menit ke timur itu sudah masuk Kabupaten Pati begitu. Dan secara geografis Donorojo itu ya perpaduan antara pegunungan dan pantai. Ada yang tahu atau pernah mendengar benteng Portugis? Itu. Ya, kalau dari kota Jepara ke Donorojo itu nanti akan sampai ke benteng Portugis. Nah, nanti jalan-jalan ke sana lain kali ya. Amin. Itu. Semoga ada kesempatannya ya. Iya, kemudian di Donorojo sampai kemarin ya, November 2025, kemudian Ibu dipindahkan ke SMA di 1 Meranggen ini. Tapi sebelum dipindahkan sempat PLT juga nih Ibu. Ibu sempat PLT 1 semester. Jadi per Juli 2025 itu, jadi selain di SMA Negeri 1 Donorojo, Ibu juga PLT di SMA Negeri 1 Kembang. SMA Negeri 1 Iya, jadi kalau dulu Ibu dapat istilah ratunya mutasi gitu kan. Ratunya mutasi kan pindah-pindah ya. SMK Grafika, SMK 1, SMK 7 gitu kan, SMK 3 terus ke SMA 10 gitu ya. Terus menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Donorojo, kemudian PLT di SMA Negeri 1 Kembang. Nah, sekarang bersama kalian semua di SMA Negeri 1 Meranggen. Wow. Semoga diterima ya. Diterima kan? Tentu dari kami pasti sangat menerima. Apalagi jujur ini waktu bersama Ibu dengan kami itu belum lama. Tapi sudah banyak ini Bu, gebrakan-gebrakan dan juga perubahan-perubahan yang sudah dirasakan
baik dari saya maupun juga siswa-siswi, Bu. Apa iya? Iya, Bu, karena seperti Baru kemarin. sebentar loh, Iya, belum ada 3 bulan ya, belum iya. ada 3 bulan. Contohnya seperti saat kemarin, Bu. Ibu Heeh. kan menyampaikan ya, Bu, di saat menjadi pembina upacara bahwa Mm-mm. nanti akan mendatangkan anggota TNI Oh untuk iya, kegiatan pembela negaraan oke. kesamaptaan. Heeh. Nah, dari situ teman-teman tuh awalnya ya udah seperti oh mungkin memang cuman pengajaran biasa atau hal-hal yang tidak sampai secara rincinya gitu, Bu. Mm-mm. Tapi ternyata mereka langsung, loh ternyata memang beneran ada, kita suruh latihan gitu. Gitu ya. Iya, jadi oh ternyata sampai kelas 10 juga disendirikan, Mm-mm, 11, mm-mm, mm-mm. 12, Oke. seperti itu, Ibu. Ya, apa ya nak ya? Sebagai pimpinan di suatu organisasi itu kan mungkin dulu kalian pernah mendengar istilah begini, ikan mati membusuk dari kepalanya. Hmm. Gitu. Pernah ya Nah, ada istilah, kalau belum pernah mendengar nanti tanya guru bahasa Indonesia yang ngajar. Itu ada pepatah atau istilah itu, ikan mati membusuk dari kepalanya. Jadi kalau dari pepatah itu maka sesuatu hal, entah itu instansi, entah itu komunitas, entah itu organisasi, itu yang jadi faktor utamanya kan di kepala, di pimpinan. Artinya apa? Pimpinan yang baik nanti ke bawah pun juga baik. Pimpinan yang buruk nanti ke bawah pun juga buruk. Nah, ini yang akhirnya menjadikan ibu berusaha untuk tidak jarkoni. Tahu nggih, jarkoni ya. Iso ujar neng ora iso nglakoni. Lah harapan ibu pada saat pertama kali mendapatkan kesempatan promosi sebagai kepala sekolah, ibu sadar betul bahwa posisi saya sebagai pimpinan di suatu lembaga, apalagi sekolah itu kan lembaga pendidikan. Maka saya harus punya target atau punya tujuan bagaimana anak-anak didik khususnya di satuan pendidikan itu ya setidak-tidaknya punya sesuatu ya, nah yang nanti menjadikan bekal gitu. Dan menurut saya modal utama bagi seorang pelajar itu ya di karakternya dulu ya harus kita bentuk. Kalau karakternya sudah jadi, nanti ilmu atau keterampilan atau skill yang lain tuh pasti akan bisa masuk. Seperti itu Mbak Naswi. Jadi harapan ibu dulu, ya apapun yang ingin saya lakukan, kalau memang itu saya ucapkan ya harus kita laksanakan gitu. Ya, tapi tidak memberatkan kan? iya, Enggak ya, Nak ya? buatan, Bu, karena setelah itu pun juga ada dampak yang terlihat yang Oke, di ya, saat oke. upacara mereka mulai teratur dan juga mulai paham, Alhamdulillah kalau memang seperti itu. tuh. Oke. Iya. Dan selanjutnya nih, Bu, saat ini kan Ibu sudah melatar belakangi menjadi pemimpin dan Mm-mm. juga telah menjadi kepala sekolah juga sebelumnya ya, Bu, di Iya, SMA betul. Donorejo. Donorojo. Ya, Nah, sepemahaman kami itu kan pada saat itu Ibu pernah menyampaikan saat mm-mm. di upacara sebagai pembina bahwa Ibu dulu pernah menjadi anggota dari organisasi saat Oh semasa sekolah ya, iya, Bu. iya betul. Yuk, Boleh mungkin usia kalian gitulah. Sering iya. bolos juga dari kelas gitu ya. Oh begitu. Iya. Ya enggak bolos di dispensasi ya, Nak ya. Oh Enggak iya. bolos dispensasi ya. Mungkin Gimana? boleh sharing-sharing, Bu, dulu Ibu sempat mengikuti apa Oh dan gitu bagaimana ya. gitu. Ya. Organisasi atau komunitas yang paling menurut Ibu paling memberikan modal awal sampai Ibu menjadi sosok yang seperti ini itu mulai SMP. SMP gitu. Ya, mulai SMP itu kan dulu awal-awal ikutnya yang di pramuka gitu ya. Kalau di SMP kan ada Dewan Galang gitu kan. Kemudian Rohis juga gitu. Kemudian ikut beberapa ekstrakurikuler juga. Saya tuh penari loh dulu. Oh, penari gitu. Penari, tapi udah lama gitu ya waktu masih zaman SMP. Kemudian dari SMP ya masih begitulah. Kemudian begitu masuk ke SMA mulai nih karena mungkin sudah mengenal di SMP ya. Di SMP sudah mengenal karena dulu berawal dari pramuka, akhirnya di SMA juga ikut pramuka lagi kan gitu. Gitu.
Kalau dulu SMP ada Dewan Galang, di SMA kan ada Dewan Ambalan gitu ya, ada Dewan Ambalan. Ikut nih di Pramuka. Kebetulan mungkin karena melihat ibu pada waktu itu akhirnya diberi kepercayaan menjadi pengurus di Dewan Ambalan, Kerani. Ya, kerani itu apa ya? Sekretaris ya, sekretaris. Di Dewan Ambalan itu sekretaris satu. Kemudian selain di Dewan Ambalan, kalau SMA kan ada OSIS-nya juga. Kemudian ada Rohesnya juga gitu kan. Terus akhirnya ikutlah juga di OSIS. Tapi kalau di OSIS waktu itu hanya sebagai seksi di bidang pendidikan. Kalau di Rohesnya sendiri ya alhamdulillah jadi sekretaris juga. Nah, kemudian yang sedikit memberikan penguatan kepada kepribadian ibu itu yang di Pramuka malah. Ya, karena kebetulan begini Mbak Nasmi, kalau di dulu ibu kan kampungnya Rembang ya, Rembang. Tahu ya, Rembang kota santri kan gitu. Kebetulan kalau di tingkat kota atau kabupaten itu kan ada organisasi kepramukaan lain yang kita kenal Dewan Kerja Cabang. Betul ya, Dewan Kerja Cabang. Itu. Kemudian dari berbekal karena sudah di Dewan Ambalan itu saya menjadi kerani satu, akhirnya waktu itu ada seleksi nih di tingkat Kabupaten Rembang. Dikirimlah kami berempat waktu itu sebenarnya untuk dikirim untuk mengikuti seleksi itu. Nah, mungkin memang sudah rezekinya ya, rezeki saya akhirnya dari 4 orang itu yang diterima 2 orang. Saya dan mantan pacar. Mantan pacar yang sekarang jadi suami gitu ya. Akhirnya 2 itu masuk seleksi karena waktu di Dewan Ambalan nih Mbak Nasmi, ibu dulu kerani, akhirnya di Dewan Kerja Cabang juga jadi kerani, jadi sekretaris satu. Dan yang sekarang jadi suami ibu mantan pacar itu yang jadi apa pradana gitu ya, ketuanya gitu ya. Terus akhirnya kita beraktivitas di sana lah. Nah itu. Dulu mungkin ibu pernah cerita ya. Ya gara-gara berorganisasi itu tuh sampai wali kelas ibu itu ngancem loh itu dulu. Ya karena sering dispensasi gitu ya. Baik kegiatan di sekolah atau kalau sudah jadi Dewan Kerja Cabang itu kan kegiatan-kegiatan di tingkat kabupaten kan banyak Mbak Nasmi, itu kan sedikit-sedikit dispensasi, sedikit dispensasi gitu. Dulu sempat itu wali kelas Ibu Bu Lulu, kebetulan beliau juga pembina nih, pembina pramuka di sekolahnya di SMA-nya Ibu waktu itu tuh sampai gini, awas loh ini kalau besok nilai kamu gitu ya, sampai nilai rapot kamu itu turun, udah nggak boleh organisasi lagi gitu. Alhamdulillah karena kita kalau di organisasi kan diajari untuk berbagi waktu kan ya Mbak Natsmi ya, berbagi waktu kapan memang harus berkegiatan, kapan memang harus belajar, kapan memang kita harus mengerjakan tugas-tugas sebagian seperti itu. Akhirnya alhamdulillah Ibu bisa mengatur waktu itu. Kemudian terbawa sampai ke kuliah di S1. Ya pramukanya ke bawah, kemudian yang OSIS-nya juga ke bawah. Jadi kalau waktu di S1 pramukanya ikut nih yang di Dewan Racananya. Kemudian yang di OSIS-nya kan kalau di perkuliahan kan ada Hima, ada BEM gitu ya. Akhirnya masuk juga ke sana. Nah, itulah yang akhirnya menjadi bekal Ibu untuk berdiri di depan kalian saat ini. Begitu. Berarti memang karena sebelumnya itu ibu telah aktif ya Bu dalam Iya, alhamdulillah. Itu juga sempat itu loh. Awal-awal di SMA itu orang tua ibu juga sempat khawatir gitu ya. Sempat gitu. Ya kayak wali kelas ibu tadi yang ibu ceritakan. Sempat khawatir kegiatan terus gitu kan. Apalagi kalau di tingkat kabupaten itu kan sering kegiatan panjang ya Mbak Natswi ya. Jadi kan bisa jadi dari pagi bahkan mungkin sampai malam baru pulang dan sebagainya. Tapi alhamdulillah Ibu bisa membuktikan dengan berkegiatan ini prestasi di sekolah itu juga tetap baik, tetap terjaga, nilai-nilai rapot itu juga tidak turun, tetapi ada kegiatan lain di luar yang bisa memberikan tambahan pengalaman atau keterampilan seperti itu. Khususnya yang di manajemen kan. Ya, seperti itu. Itu sedikit cerita. Ternyata alhamdulillahnya walaupun memang
awalnya itu ada ya pihak yang masih Ya, di memahami. awal-awal agak dalam tanda kutip mungkin anak-anakku semuanya yang di sini yang aktif di OSIS atau di organisasi yang lain mungkin awal-awal kan juga seperti itu kan, orang tua khawatir gitu kan, guru khawatir, apalagi ya banyak yang meninggalkan kelas, meninggalkan jam kan begitu. Tapi insya Allah kalau kita memang punya niatan yang baik, dua-duanya bisa jalan gitu. Iya, bener. Alhamdulillah juga berarti pada saat itu respon wali kelasnya ibu juga Iya, alhamdulillah dari kelas dulu istilahnya positif kelas ya. 1 ya. Kalau kalian kan sekarang istilahnya kelas 10. Iya, Nah, kelas kalau 10. dulu kan Ibu terima rapotnya kan catur wulan, catur Iya. wulan. Kalau sekarang kalian setahun hanya 2 kali ya kan. Itu jadi alhamdulillah nilai catur wulan 1 ke catur wulan 2 dan seterusnya itu kok bisa meningkat sehingga akhirnya kita dipercaya sampai selesai seperti itu. Iya. Nah, di sini mungkin bisa buat bekal dari teman-teman semua dari masa mudanya itu jangan sampai eh Jangan jangan sampai disia-siakan lah disia-siakan. gitu. Jangan sampai itu takut untuk mencoba hal yang baru. Iya betul, betul, Karena itu betul. bisa menjadi ilmu dan juga bekal untuk kedepannya ya Bu. Iya betul, betul. Kalau orang bilang kan begini, mau apa istilahnya? Mau bersusah-susah di masa muda, tapi bersenang-senang nanti di masa tua, atau kalian balik bersenang-senang dulu di masa muda, tapi nanti tuanya susah. Pilih yang mana kan gitu? Iya, Iya kan? iya tentunya. Dan ini juga sedikit bercerita kan Bu, ini Mm-mm. OSIS MPK dan juga beberapa organisasi yang ada di sini, Mm-mm. terutama kita OSIS kan juga sebenarnya kalau misal dengar Ibu cerita tadi ternyata kita hampir Sama, sama ya Bu relate ceritanya. Jadi hampir ya sama. karena pasti dibalik dari apa yang sudah kita lakukan, kita sudah menjalankan mungkin aturan dan juga berusaha untuk semaksimal mungkin membagi Ya, waktu. betul, betul, betul. Saya yakin kok anak-anak yang rajin di organisasi itu lama-kelamaan pasti akan mulai belajar bagaimana untuk memanage dirinya sendiri gitu ya, bagaimana memanage waktu yang dimiliki karena aktivitas yang dijalani antara kebutuhan sekolah dengan kebutuhan di organisasi kan harus balance, harus sama. Sehingga sejalan dengan waktu itu pasti mereka akan punya keterampilan untuk memanajemen diri sendiri gitu. Semoga ini juga bisa menjadi tolak ukur kita ya Bu, Iya, supaya betul, bisa betul. melihat diri kita sendiri sekarang dan mau untuk berusaha untuk lebih baik lagi. Iya, betul. Nah, Ibu, seperti yang kita lihat kan program-program yang kemarin Mm-mm, keserautaan mm-mm, dan juga ada kemarin sempat mengadakan audiensi juga ya Bu, mm-mm, mengundang perwakilan kelas untuk bisa berpendapat mengenai aturan baru yang mm-mm, mm-mm. diterapkan mulai dari Januari kemarin. Nah, apakah ini itu juga berarti salah satu bagian ya Bu dari pengalaman organisasi Ibu untuk karena Ibu implementasikan sekarang saat menjadi kepala sekolah? Bisa dibilang iya, gitu ya. Karena pada saat dulu ibu terutama ya, saya Iya, berorganisasi itu kan kita diajarkan untuk melihat kepentingan dan kebutuhan semua orang. iya, Tidak hanya kepentingan satu pihak atau orang-orang tertentu tidak, tapi bagaimana kita diajari untuk melihat kepentingan hayala atau masyarakat luas sana itu dengan apa yang harus kita kerjakan itu bagaimana. Sehingga harapannya nanti sesuatu yang kita lakukan atau yang mau kita rencanakan, kita programkan itu bisa memenuhi kepentingan dan kebutuhan orang lain. Makanya kemarin sebagai pimpinan kan ibu nggak boleh egois nih, ya kan? Bisa saja egois, ya bisa. Kalau saya pengen A, kerjakan B. Tapi kan belum tentu A, B, C, D, E yang saya harapkan atau yang ibu inginkan. Ini sesuai dengan kebutuhan yang ada di SMA Negeri 1 Meranggen, kan begitu. iya, Belum tentu segala kebijakan atau keputusan yang ibu ambil itu bisa diterima oleh seluruh warga SMA Negeri 1 Meranggen. Maka berbekal dari pengalaman dulu waktu berorganisasi, di mana segala sesuatunya itu harus kita diskusikan, harus kita koordinasikan, ya akhirnya
Ibu ikuti sampai sekarang Iya, begitu. karena komunikasi itu Ya, penting ya, ya betul. Belum tentu yang kita terjemahkan, kita inginkan itu diterima sama dengan yang lain kan seperti itu. Iya. Baik, Bu. Kalau begitu, Bu, ini kan tadi seperti yang sudah kita bahas mengenai kegiatan kesamaptaan kemarin. Mm-mm, Kemarin kan sudah mm-mm. dijalankan secara siswa-siswi dari kelas 10, lalu kelas 11, lalu kelas 12. 12. Nah, tadi saya sempat melihat itu di lobi depan ada karyawan dan staf ya, Bu, yang Iya, ada arahan betul. dari Iya, koran. iya, iya, betul. Jangan-jangan ini nanti akan mengarah kepada Bapak Ibu guru juga, Bu. eh Kalian inginnya gimana? Perlu nggak Bapak Ibu guru kita juga ada program kesemaptaan dan bela negara seperti yang kemarin? Perlu ya, perlu ya. Sebenarnya kalau terkait dengan kita menyebutnya tendik ya, tenaga kependidikan. Jadi kalau di sekolah itu ada guru, ada tenaga kependidikan. Jadi ceritanya begini Mbak Natswa. eh Tenaga kependidikan itu kan menjadi satu bagian yang tidak bisa kita pisahkan dari lingkungan SMA Negeri 1 Meranggen gitu ya. Secara tugas dan tanggung jawabnya itu sama seperti guru. Mereka harus memberikan pelayanan, memberikan pendidikan dan pengajaran meskipun lingkup wilayahnya berbeda. Kalau tendik itu kan mungkin pelayanannya di administrasi, pelayanannya mungkin di bagian-bagian tata usaha atau yang lainnya. Sehingga dari situ Ibu memandang perlu bahwa teman-teman atau rekan-rekan yang ada di tenaga kependidikan itu juga harus punya modal untuk bisa melayani anak didik yang ada di SMA Negeri 1 Meranggen ini. Sehingga akhirnya kita buatlah satu kegiatan yang mempunyai tujuan untuk peningkatan kompetensi begitu. Kemudian anak-anak di SMA 1 Merangin itu kan sering melihat nih kalau pagi itu kan Bapak Ibu guru dan tendik ada kegiatan apel. Ya kan, nah kebetulan rekan-rekan tendik itu pada saat kegiatan apel mereka secara bergiliran nih diberi tugas sebagai pemimpin apel, sebagai mungkin pemimpin doa dan sebagainya. Akhirnya Ibu merasa memandang perlu bahwa perlu ada bekal nih, ya kan? Karena kan tidak semua Bapak Ibu guru yang ada di tenaga kependidikan punya wawasan terkait dengan kedisiplinan, terkait dengan apa baris berbaris, sikap siap sempurna itu harus bagaimana gitu kan, siap hormat sempurna itu bagaimana kan begitu, atau instruksi ya kan, pada saat ini gilirannya menjadi pemimpin apel, instruksi yang harus diberikan seperti apa kan tidak semua tenaga kependidikan tahu. Nah akhirnya kita diskusi dengan Pak Jun selaku PLT KTU yang di SMA Negeri 1 Meranggen, kemudian juga diskusi dengan tenaga tendik, nampaknya perlu nih ada bekal untuk rekan-rekan ada yang di tendik. Jadilah kegiatan yang tadi pagi. Meskipun tidak selama seperti yang siswa kelas 10, 11, 12 ya, tapi minimal kan kita panggilkan tim instruktur dari Komando Rayon Militer 12 Kecamatan Meranggen. Kemudian kita minta mereka untuk memberikan sedikit keterampilan lah terkait dengan kedisiplinan dan tata upacara atau yang lainnya begitu. Gitu. Karena tadi itu sempat teman-teman saat melihat itu sambil kayak bertanya gitu ya. Tanya-tanya kenapa gitu, betul ya. Ada apa ini kok ada Bapak Koramil yang kemarin? Siapa tahu nanti gantian lagi kelas berapa, kelas enggak. Enggak ya. Juga Bu, sebenarnya dari kegiatan kesamaptaan kemarin, saya itu kan pribadi dari mengikuti selain dari ekstrakurikuler yang ada di sekolah, saya juga mengikuti suatu forum yang ada di luar, yaitu di Forum Demak Bu, Forum OSIS Kabupaten Demak. Oh iya, ada apa singkatannya Forces, betul ya? Forces. Oh, Forkade. Forum OSIS Kabupaten kalau di Kabupaten Jepara dulu kelihatannya Forces apa gitu, saya lupa. Iya. Forum OSIS
terus apa gitu ya. Oh, di sini apa Iya. namanya? Kalau di sini Vokade berbasis Vokade. Kabupaten Oh Demak. iya, oke. Iya. Nah, Gimana? ternyata itu dari respon teman-teman yang ada di sekolah lain itu Mm-mm. juga positif, Bu. Oh Mereka gitu. sangat, kok bisa ini ada SMA Negeri 1 Meranggen, ada Ada kegiatan kegiatan ini ini. gitu ya. Begitu, Heeh. Bu, sambil tanya, kalau bisa minta tolong dong, ini caranya gimana kalau ada kegiatan kayak gini sama kita. Padahal kan ini memang Oke. yang mengadakan dari pihak Iya, sekolah. iya gini aja, teman-teman OSIS dari sekolah sekolah yang lain dibujuk, studi tiru ke SMA 1 Meranggen gitu. Siap, Bu. Nanti kalau misalnya Ayo ada yang silakan studi tiru ke ya, program-program kesemataan gitu ya bisa kan? Iya. ya, dan juga selain dari kesemaptaan kemarin, HUT Mm-mm. Semansam kita juga kemarin kan mengundang dari berbagai sekolah, Bu, Heeh, karena kita betul. mengadakan semacam expo kampus, Kampus, dan di situ benar-benar respon dari mereka sangat wah luar meriah biasa. banget, dan terutama saat pertunjukan ekstrakurikuler, semua yang awalnya jajan, yang awalnya melihat expo kampus jadi berkumpul melihat wah Melihat ternyata pertunjukan gitu ya. ekstrakurikuler Heeh. Meriah semacam sekali kelihatannya. Ibu iya, belum di sini ya? iya, Bu, Belum karena ya? ya waktu itu masih pergantian ya, Bu. Iya betul, masih pergantian, Pak Turyanto ya, Nak, ya? Iya, Pak Heeh, Pak Turyanto. Turyanto. Oke. Nah, itu kan tadi sekelibat dari cerita yang ada ya, Bu, Mhm tentang mhm. ternyata identitas sekolah kita sudah sangat dikenal dari sekolah-sekolah lain juga mengenai Alhamdulillah itu, program-program yang ya kita baru alhamdulillah, jalankan kemarin juga. heeh. Nah, selanjutnya, Bu, dari program yang sudah Ibu jalankan di SMA Negeri 1 Meranggen ini, apakah sebelumnya itu memang pernah Ibu terapkan di sekolah sebelumnya, Bu? Kalau yang kesemaptaan dan bela negara iya, itu Oh, memang waktu di SMA di 1 Donorojo, ya sejak sejak Ibu, apa ya, sejak Ibu jadi kepala sekolah di sana. Karena, sebenarnya program itu Ibu adopt dari kegiatan di SMK. Ibu kan sebelumnya kan basicnya SMK nih, iya, Nak, ya kan SMK, dari SMK 1 ke SMK 7 kemudian ke SMK 3. iya, Anak-anak SMK itu kan kedisiplinannya tuntut harus, ya, Bu. ya nggak boleh tidak. Karena apa? Karena nantinya pada saat mereka di dunia kerja, misalkan ke industri, pabrik Iya, apa, itu lengah sedikit saja nyawa taruhannya. iya, Bu. Ya kan? Ibu punya pengalaman waktu masih di SMK 1, waktu itu menjadi pembimbing apa istilahnya kalau STM, PKL. Nah, Oh, PKL. iya, Kalau iya, anak SMK itu kan ada PKL ya, ada iya. yang 4 bulan, ada yang 6 bulan, bahkan ada yang panjang itu sampai 1 tahun. Ibu punya pengalaman waktu itu di SMK Negeri 1 Semarang, itu Hmm, ya. Itu membimbing beberapa anak untuk PKL, salah satunya di jurusan mesin, jurusan hmm, mesin. Tuh. Kemudian ada salah satu siswa itu Ibu lupa ceritanya seperti apa. Hanya sepersekian detik dia lengah saja itu tangannya sudah tergores. Jadi dari situ akhirnya Ibu punya kayak pengalaman apa, fobi, kalau bukan dikatakan fobia, trauma tapi ya, Bu. ya pokoknya menjadi satu notes gitu ya, menjadi Oh satu iya, catatan catatan. khusus untuk Ibu sendiri bahwa disiplin itu harus. Oke. Karena kalau kita sudah punya rasa disiplin yang tinggi, pasti akan muncul tanggung jawabnya juga tinggi. Oke. Kemudian dari rasa tanggung jawab yang tinggi itu juga nanti akan muncul rasa peduli atau empati yang tinggi pula. Nah, dari situ. Kemudian yang kesemapatan dan bela negara itu Mbak Natswi. Itu Ibu itu sebenarnya mengadop dari SMK 7 Semarang. Di Hmm, SMK 7 itu dulu oke. tiap semester. Jadi setiap awal semester itu pasti ada kegiatan kesemaptaan dan bela negara. Dan waktunya panjang, 1 minggu. Berarti 1 minggu full Ya, ada 1 minggu trainingnya, Bu. full ya. Jadi 1 minggu ini kelas 10, nanti 1 minggu Oh, lagi kelas 11, 1 minggu lagi kelas 12. Dan kegiatannya tidak hanya, kalau kita kan kemarin dari pagi sampai sekitar jam 10 begitu. oke. Mereka enggak. Pagi itu
sifatnya teori gitu ya di ruangan gitu ya, bisa dari TNI, entah nanti mendatangkan instansi yang lain yang memberikan seperti apa ilmu ya ya itu. Kemudian baru siangnya yang dengan TNI AD itu. Nah, akhirnya waktu Ibu pertama kali menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Donorojo, kan Ibu akhirnya berpikir, ah anak-anak kelihatannya perlu nih, gitu kan. Akhirnya di Donorojo Ibu laksanakan sama seperti di SMA di 1 Meranggen ini selama 3 hari, kemudian dari pagi sampai siang. Ya setidaknya memberikan bekal kedisiplinan gitu ya, karena ibu merasa betul bahwa anak-anak SMA itu kan tidak semuanya melanjutkan kan Mbak Naswi, ya kan? Ada sebagian mungkin sekian persen yang nantinya akan langsung terjun ke dunia kerja. Nah, ini harus ada bekal utama itu disiplin di situ begitu. Itu Mbak Naswi. Ternyata memang hal ini juga sebenarnya dari adopsi ibu dan juga Iya, pengalaman betul sebelumnya, Bu. pengalaman sebelumnya begitu. Pantas aja di sini kok bisa tiba-tiba ternyata Ibu Jiningrum kok gampang. Ternyata memang sebelumnya sudah pernah Ya, ya, Bu. sebelumnya pernah kita Sudah jalankan dan pengalaman. kebetulan juga yang kita ajak kerjasama sama gitu kan, sama-sama bekerja sama dengan Koramil terdekat kan begitu. Mm. Oke Bu, gak terasa ini sudah di perjalanan episode. Di sini sudah ada minuman yang disediakan Bu dari tim Oh Potsaka. iya, terima kasih. Silakan Bu, Gitu, kita bisa menunjuk dulu. gitu ya. Iya, Oke. Boleh ini diminum ya? iya boleh Bu. Kok warnanya beda dengan Mbak Natswi? Minum Mountain Dew, Bro. Itu ya Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Baik Bu, dari tadi kan kita sudah membicarakan tentang kesamaptaan dan juga bela negara Ya, sudah oke. dijalankan Bu. Nah, untuk kedepannya nanti itu apakah akan ada pandangan dari Ibu atau misi-misi yang akan menjadi fokus utama sekolah kita dalam pelaksanaannya, Bu? Jelas, ya. Karena pertama kali Ibu datang ke sini, pertama kali Ibu datang ke SMA 1 Meranggen, sebelum betul-betul tahu bahwa nanti akan menjadi kepala sekolah di SMA di 1 Meranggen itu kan Ibu sudah punya banyak cerita nih Iya. dari yang di luar-luar SMA 1 Meranggen tuh begini begini begini. Cuma ada satu hal yang menurut Ibu akhirnya apa ya bisa wow gitu. Wow, karena apa? Dari sekian sekolah yang Ibu tahu gitu ya, sekian sekolah yang Ibu tahu, SMA Negeri 1 Meranggen itu termasuk sekolah yang lengkap brandingnya. Ya, karena kalau sekolah-sekolah yang lain kan paling hanya punya 2, hanya punya 3 kan gitu. Kalau dulu di Donorojo aja Ibu baru merintis 1 yang sekolah ramah anak. Kemudian di beberapa sekolah yang lain kan juga paling ada ramah anak, mungkin sekolah sehat, adiwata gitu kan. Tapi Meranggen itu bisa punya 5 loh. Itu pertama kali Ibu datang di sini itu, hah? Waduh, sudah waduh dulu. Kenapa? Bagi Ibu pribadi, 5 itu luar biasa. Dan saya langsung kepala ini, Mak, duh gitu. Saya sudah merasakan betapa nanti banyak hal nih yang harus Ibu kerjakan kan gitu. Itu baru dari sisi branding kan. Belum dari yang lainnya. Yang dari aspek siswa, kemudian dari Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan. Hanya saja mungkin ini fokus utama Ibu terkait dengan siswa dulu nih. Siswa dulu, kemarin sudah kita awali dengan kesemaptaan dan bela negara, ya kan. Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan program-program yang lainnya yang memang dibutuhkan. Kemudian selain itu juga yang 5 branding, ini Ibu juga mulai ancang-ancang ke depan bagaimana 5 branding ini tidak hanya sekedar menjadi branding, karena kalau betul-betul ini kita laksanakan, branding itu kan identitas gitu loh. Identitas unik yang tidak hanya menjadi slogan saja di
depan nama sekolah kita saja, tapi Ibu keinginan Ibu, harapan Ibu ke depan itu branding itu memang betul-betul jadi karakter yang ada di sekolah ini. Tidak hanya di Bapak Ibu gurunya, tidak hanya di tenaga kependidikannya, juga ke siswa. Itu jadi mungkin ke depan selain nanti karakter anak dan skill-skill lain apa yang dibutuhkan, 5 branding ini juga akan Ibu upayakan untuk diperkuat supaya betul-betul menjadi identitas SMA Negeri 1 Meranggen. Kemudian yang lainnya ada gitu ya, peningkatan kompetensi bagi guru maupun tendi, kemudian mungkin nanti lari ke lingkungan gitu ya. Karena yang namanya sekolah itu kan biar siswanya itu adem, ayem, kemudian betah di sekolah itu kan perlu lingkungan yang nyaman, perlu lingkungan yang sejuk gitu ya, bersih, rapi, nanti juga ke sana termasuk pemenuhan sarana dan prasarananya. Hanya saja kan tidak semuanya langsung bruk seketika gitu, tidak. Tapi nanti secara bertahap kita coba karena bagaimanapun sekolah itu kan tugas utama Bapak Ibu guru itu di kelas kan gitu. Sedangkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti yang Ibu sampaikan tadi itu pasti dilaksanakan di sela-sela jam mengajar mereka. Sehingga perlu tahapan-tahapan yang bisa menyeimbangkan antara tugas Bapak Ibu guru di kelas dengan tugas-tugas tambahan mereka dalam rangka apa ya tadi ya mengupayakan kegiatan-kegiatan supaya bisa berjalan seperti itu. Gitu. Karena berarti kan ini personal branding kita kan memang tadi karena 5 kan? itu Iya 5. Sekolah Adiwiyata, Sekolah Adi Pangestuti, Sekolah Ramah Anak, kemudian Sekolah Sehat dan Sekolah Siaga Kependudukan. Ini nggak main-main loh 5 itu. Ya kan? Itu butuh effort yang luar biasa supaya tidak hanya menjadi branding saja, tapi betul-betul masuk menjadi karakter warga di SMA di 1 Meranggen ini. Gitu. Karena kalau mau flashback sedikit itu saya waktu itu juga masih kelas 10 awal Bu, kelas MPLS. Kaget juga, wah tiba-tiba ada penandatanganan 5 Fakta program integritas, tadi. oh iya. 5 program sekolah tadi. Dimana pas saat upacara waktu itu, setelah kita resmi dari MPLS, masing-masing perwakilan kelas waktu itu suruh menandatangani semacam poster Bu yang sudah dipajang di bagian sisi kayak MOU atau fakta integritas begitu ya. Tapi dari waktu itu tanda tangan dari seluruh perwakilan siswa. Oh gitu. Okay. Ya semoga nanti betul-betul 5 branding ini tidak hanya menjadi branding juga ya, tapi memang betul-betul bisa kita laksanakan di SMA di 1 Meranggen ini. Begitu. Ya, amin ya rabbal alamin. Ini ya program kedepannya itu bisa menjadi hal yang bisa diterapkan selanjutnya ya. Iya, amin. Harapan Ibu ke sana. Amin ya rabbal alamin. Dan ini Bu, kan tadi kan kita sudah membicarakan program Ibu yang sudah berjalan itu di bidang penerapan kedisiplinan dan juga pendidikan karakter ya. Nah, selain dari bidang tersebut, apakah Ibu ada wacana Bu tentang program yang lain, semisal mungkin dalam akademis atau dalam bidang apa gitu? Iya, tentu saja. Karena yang namanya dunia pendidikan gitu ya, dunia pendidikan prestasi siswa itu kan itu tadi selain akademis juga non akademis kan gitu. Dan satu sekolah apalagi kita sekolah negeri ya Nak, itu kan dituntut punya prestasi juga. Ya kan, prestasi. Maka ya ini yang sedang kita upayakan dengan memberikan fasilitas sebesar-besarnya bagi anak didik yang ingin berprestasi dalam bidang apapun. Sehingga mulai Januari kemarin kita sudah membentuk beberapa tim-tim gitu ya yang terdiri dari Bapak Ibu guru untuk mendampingi anak didik kita yang nantinya akan maju
di ajang-ajang lomba tertentu. Sebagai contoh misalkan untuk OSN gitu ya. Kemudian untuk O2SN, Popda gitu kan. Kemudian yang di bidang sastra, seni atau bahasa itu kan ada FLS 3N gitu kan. Kemudian yang di bidang-bidang lainnya itu insya Allah kalau kalau itu yang akademis ya. Kemudian kalau memang misalkan nanti ada event-event yang sifatnya insidental, kondisional, insya Allah Ibu akan memberikan support untuk bisa diikuti. Sehingga jadi sisi akademisnya itu tidak hanya lomba-lomba yang berjenjang saja, tetapi untuk lomba-lomba yang tidak berjenjang pun juga kita upayakan. Untuk yang non-akademis juga seperti itu. Untuk yang olahraga, seni, dan sebagainya seperti itu. Tapi untuk yang terkait yang lainnya, tentunya anak-anak SMA itu kan secara DNA-nya ya, secara DNA itu kan dipersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi gitu ya, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Maka sebenarnya di SMA Negeri 1 Meranggen ini sebelum Ibu masuk itu kan sudah terbentuk tim yang nantinya akan mengawal anak-anak kita, anak didik ini yang di SMA Negeri 1 Meranggen ini yang memang punya potensi untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, itu ada yang namanya tim kawal Jaka. Ya, karena itu yang nanti akan memastikan kelompok-kelompok anak-anak yang memang punya prestasi gitu ya, punya nilai yang bagus itu nanti sampai di kelas 12-nya tetap naik nilainya. Itu. Kemudian untuk anak-anak yang berkecimpung di organisasi ya kan, baik itu OSIS, MPK atau yang lainnya kan juga punya privilege ya kan. Kalian kan punya privilege nih bisa mendapatkan nilai minimal sekian kan gitu, sudah ada garansinya asal tapi kan gitu memenuhi syarat dan ketentuan berlaku. Itu kan salah satu upaya sekolah juga supaya prestasi akademis anak-anak masih tetap terjaga. Kemudian untuk yang nantinya tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi bagaimana? Kita ada program yang lain yang nanti akan kita laksanakan setelah anak-anak kelas 12 itu menyelesaikan ujian sekolah. Ada yang namanya program vokasi. Program vokasi itu program yang diberikan kepada siswa-siswa kelas 12 di bidang keterampilan, bidang skill. Kita bekerja sama dengan LPK, Lembaga Kursus Pendidikan gitu ya. Mungkin ada yang menjahit gitu ya, ada yang di otomotif, ada yang di ada 5 kelihatannya Ibu lupa. Itu sudah kita siapkan. Sehingga harapan kami untuk anak-anak yang tidak bisa melanjutkan, kemudian dia punya skill gitu, mungkin bisa langsung terjun ke dunia industri, dunia usaha atau bahkan berwirausaha gitu ya. Terus bagaimana untuk anak-anak yang prestasi itu kan masuk ke perguruan tinggi kan ada jalur SNBP, ada jalur SNBT. Ini kita juga memastikan untuk siswa-siswa kita yang tidak bisa diterima Pak menggunakan jalur SNBP kemudian akan masuk ke perguruan tinggi menggunakan jalur SNBT atau jalur ujian mandiri, sekolah juga menyediakan fasilitas seperti bimbingan. Kita bekerja sama dengan kayak lembaga kursus gitu ya, lembaga bimbingan yang nanti kita datangkan ke sekolah untuk melatih mereka, memberikan pengetahuan atau pengalaman bagaimana caranya nanti menghadapi tes-tes sekelas SNBT atau ujian mandiri. Kemudian yang tidak bisa masuk ke perguruan tinggi negeri bagaimana Bu? Kami di tim BK sudah sepakat nanti akan tetap dikawal. Kalau memang ingin masuk ke perguruan tinggi swasta begitu ya atau yang lainnya siap untuk memfasilitasi. Jadi seperti itu. Jadi kita harapkan apapun yang dibutuhkan oleh anak didik kita nanti baik yang ingin melanjutkan atau yang ingin langsung ke dunia industri atau dunia usaha itu bisa tercover gitu. Meskipun karena kita menggunakan anggaran negara ya, sehingga kan sistemnya kuota. Jadi tidak bisa semua siswa itu terlayani kecuali kalau memang mereka punya keinginan dan mau subsidi lah dari sekolah berapa, kemudian mereka secara mandiri berapa itu welcome. Gitu. Tadi Ibu
kan ada tim kawal jaga ya, Bu? Itu Tim berarti kawal tim jaga. terdiri dari guru BK atau bagaimana, Bu? Itu tim terbentuk tidak hanya guru BK ya. Oh, Kita juga melibatkan beberapa bapak ibu guru yang memang eksis dan punya niatan tulus untuk membantu anak didik kita. Jadi tidak hanya tim BK, ada beberapa bapak ibu guru yang kita libatkan yang nantinya secara intens akan memberikan pendampingan kepada siswa kelas 12 khususnya yang eligible gitu ya. Mulai dari mereka sudah bekerja itu mulai biasanya untuk tim kawal jaga itu kan intens bekerjanya dari bulan Desember. Ya kan dari bulan Desember itu nanti akan dirilis oh ini loh anak-anak kelas 12 yang ke kelompok eligible kan begitu. Kemudian tim kawal jaga akan berbagi, kemudian secara personal, secara intensif mereka akan mendampingi sampai si anak ini itu deal dengan program studi pilihannya sampai dia menyelesaikan proses pendaftaran dan seterusnya. Berarti memang benar-benar dikawal sampai sudah mendaftar ya, Bu? Ya, dan itu tidak hanya di kelas 12-nya saja ya. Jadi mulai dari kelas 10. Jadi biasanya kan begitu siswa punya nilai rapor di semester 1, itu kan tim BK sudah ada notes gitu ya, sudah ada catatan. Oh, ini loh nanti yang bakal jadi calon-calon eligible. Nah, ini mulai dikawal nilainya dari semester 1 ke semester 2, semester 3 dan seterusnya. Begitu. Berarti memang selain dari sisi akademis, ada juga sisi dari non akademis yang pastinya setiap orang punya kemampuan dan keahlian yang berbeda. Ya, Bu. betul, betul. Dan di sini selain dari program yang tim kawal jaga Ah, itu tim kawal tadi jaga. mengenai akademis SNBP, ada juga yang mengawal di bagian siswa-siswi yang bagian vokasi. Vokasi, ya. Nah, itu kan sekelibat terkait dari berarti program yang mengawal mereka di bidang selain dalam bidang pendidikan karakter dan juga pendisiplinan atribut dan lain sebagainya berarti ya Bu tadi. Nah Bu, di waktu yang mendekat ini ada program yang hendak dijalankan dari pihak sekolah atau tidak Bu? Yang paling mendekat itu karena kita kan mau masuk bulan Ramadan nih Mbak Nasfia. Ya, seperti biasa karena kita sebagian besar anak didik yang ada di SMA Negeri 1 Meranggen ini kan mempunyai keyakinan atau agama Islam. Dan untuk bulan-bulan Ramadan itu kan memang bulan yang betul-betul bisa kita manfaatkan untuk memberikan pembekalan atau pembimbingan atau peningkatan karakter siswa khususnya dimensi profil lulusan yang pertama. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, makanya kalau Ibu ditanya, Ibu program yang terdekat saat ini apa? Ya tentunya yang terkait dengan kegiatan di bulan Ramadan. Insya Allah nanti pada saat bulan Ramadan ada waktu khusus bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Meranggen. Kita adakan peningkatan karakter di sisi spiritualnya melalui pesantren Ramadan. Itu terkait dengan teknis kegiatan dan seperti apa ini masih disiapkan oleh tim Rohis beserta pembina gitu ya. Kemudian dan tidak hanya siswa juga, tidak hanya siswa, karena Ibu juga minta di selama bulan Ramadan itu tidak hanya siswa saja yang kita intensif untuk pendekatan spiritualnya tidak, tapi juga untuk ke Bapak Ibu gurunya. Jadi nanti ada kegiatan pesantren Ramadan untuk siswa, kemudian nanti juga ada kegiatan apa istilahnya kerohanian gitu ya, mungkin ya istilahnya begitu ya, untuk Bapak Ibu guru begitu. Hanya saja teknis dan mekanisme pelaksanaannya ini sedang Ibu minta untuk dirilis gitu ya, maksudnya untuk betul-betul dikuatkan termasuk rundown-nya, timeline-nya dan sebagainya oleh tim pembina Rohis dan anak-anak yang ada di Rohis dibantu dengan tim kesiswaan begitu. Tentunya dari banyak yang kita bahas tadi
akan ada banyak program ya Bu, sepertinya akan berjalan. Semoga nggak kaget ya. Saya khawatirnya terus pada kaget ini nanti. Tapi Karena biasanya mohon juga maaf waktu di awal-awal Ibu di Donorejo itu juga yo sedikit curhat ini ya, oke curhat Bu. aja. Juga ada yang ke Ibu, Ibu, aduh gimana saya gitu. Saya tuh kepontal-pontal loh kalau mengikuti kegiatannya Ibu gitu. Terus saya gitu, hah? Lah saya terbiasa seperti ini kan gitu. Ibu kan terbiasa ritme kerjanya Iya, begini, timeline itu jelas. iya. Saya jelas. Oh, minggu ini ada kegiatan ini, minggu ini begini, minggu ini begini. Jelas seperti itu. Ada sempat yang menyampaikan seperti itu. Makanya akhirnya dari situ kan Ibu belajar, oh iya, tidak semua orang itu mempunyai kemampuan seperti kita. Iya. Jadi apapun yang kita inginkan tetap harus kita sesuaikan dengan kemampuan orang lain. Orang Mungkin dulu waktu Ibu jadi guru, Ibu hanya memanage diri sendiri, ya kan? oke. Saya mau ngapain nih dari pagi sampai mau ngajar sampai jam berapa, mau bikin ini, itu saya memanage diri sendiri. Tapi begitu Ibu menjadi kepala sekolah, menjadi pimpinan, itu kan Ibu tidak hanya memanage diri sendiri, tapi juga memanage orang lain. Maka akhirnya dari situ Ibu sadar, oh iya, kemampuan orang itu kan tidak semuanya bisa seperti Ibu, sehingga ritme kerjanya, kemudian mungkin ritme-ritme yang lain perlu kita sesuaikan, begitu. Ya, semoga nanti di SMA 1 Meranggen ini juga bisa seperti itu. Karena kebetulan Ibu masih belum ada 3 bulan, jadi kan masih ya separuh penyesuaian lah, begitu Oke. ya. Ya, ini juga biasanya kalau semisal kita sebutkan nih Bu, Mm-mm. istilahnya generasi sekarang kan Gen Z Bu. Ya, Gensi. Gen Z itu kadang berbeda juga dengan mungkin generasi sebelumnya. Ada yang memang suka gebrakan baru, ada yang suka Iya, memang surprise terbaru, dan juga ada yang mungkin mending kalau gini aku rebahan aja Bu. iya. Karena banyak juga yang apa namanya sekarang itu istilah dari Gen Z dan dari perbandingan generasi sebelumnya dan sebagainya itu kan menjadi pertimbangan ya Bu. Ya kan jujur aja kalau di lingkungan sekolah itu kan ada gaps ya nak, Oke, gaps yang cukup besar. Gapnya begini, anak-anak yang sekarang duduk di kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 itu kan generasi Gen Z. oke, Sedangkan Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan itu kan generasi milenial. oke. Ya kan sehingga ada gap generasi nih yang dimana kalau kami selaku yang apa istilah yang tua begitu tidak bisa memahami karakter gitu ya, memahami cara berpikir siswa dan sebagainya itu nanti yang terjadi kan crash terus nih gitu kan. Iya, Kalau bentrok. masanya ibu kalau guru sudah bilang A B C ya harus dilakukan, tapi anak-anak sekarang kan enggak ya. Iya kan? Wah, gini ya, gini gitu. Makanya itu perlu 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 ada satu strategi atau trik khusus. Ya, semoga masih bisalah prosesnya bisa dilakukan Iya, gitu. amin. Ini juga suatu bumbu challenge ya Bu Iya. bagi Ibu dan juga Bapak Ibu guru yang nantinya sebenarnya juga akan ada datang masa di mana saya dan juga teman-teman akan berada di posisi Ya, Ibu dan betul, Bapak Ibu betul, guru semua. betul. Ya, semoga kita bisa mengikuti dengan baik ya, Bu. Amin. Dan semoga Ibu tidak memberatkan ya. Oh, boten Nah, Ibu. ya. Tentu boten. Ya. Nah, eh selanjutnya nih, Bu. Mm-mm. Menurut ini kan banyak program yang di apa namanya? Kedepannya itu akan ada ya banyak yang akan dijalankan ya, Bu. Ya, semoga insya Allah. Ya, insya Allah. Dan ini menurut Ibu dalam kelancaran implementasi atau penerapan terhadap programnya itu supaya Mm-mm. bisa dilaksanakan dalam berbagai elemen, baik dari siswa-siswa SMA Negeri 1 Meranggen, Bapak Ibu guru maupun staf karyawan yang ada di sekolah kita, itu eh bagaimana cara efektifnya dari Ibu supaya penerapannya itu bisa merata Bu, baik dari Bapak Ibu guru, staf karyawan dan juga siswa-siswi SMA Negeri 1 Meranggen. Apalagi kalau yang kita bahas tadi ada gap yang lumayan Iya, ada gap yang besar ya Bu agak besar. antara generasi
kita yang generasi Z, Gen Z, dan juga generasi Bapak Ibu guru serta staf karyawan. Mhm. Kalau Ibu mungkin analisis kebutuhan dulu, gitu ya. Karena apapun yang harus kita atau akan kita laksanakan di sekolah ini, kalau tidak sesuai dengan kebutuhan kan mubazir, Nggih. ya kan? Mubazir. Maka yang pertama kali yang harus Ibu laksanakan atau dipahamkan dulu adalah analisis kebutuhan. Kebutuhan anak didik di SMA 1 Merangin itu apa sih gitu ya. Selain dengan mungkin dari sisi karakternya, dari sisi pembekalan ilmunya, skillnya, atau mungkin hal-hal lain yang memang betul-betul dibutuhkan di anak-anak ya, di anak didik begitu. Kemudian di tingkat Bapak Ibu guru dan teknik juga apa kebutuhannya kan gitu. Oh, mereka dituntut harus bisa A misalkan. Oh, berarti perlu ada suatu kegiatan yang mengarah pemenuhan kebutuhan A kan begitu dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang pertama. Nah, dari analisis kebutuhan itu tentunya supaya bisa nanti diimplementasikan atau dilaksanakan di lapangan perlu komunikasi dan koordinasi. Ya kan, harus kita pilah dan pilih nih. Oh, ada kebutuhan A, oh ini berarti harus kita komunikasikan ke tim yang mana supaya kebutuhan ini bisa nanti dilaksanakan dalam bentuk program atau kegiatan. Nah, dari situ kalau sudah kita komunikasikan, kemudian harus rigid, ya harus rigid teknik atau pelaksanaan kegiatan di lapangannya nanti mau seperti apa itu kan harus rigid. Kemudian targetnya jelas. Kemudian kebutuhan-kebutuhan yang nanti harus terpenuhi supaya kegiatan ini berjalan pun juga harus teridentifikasi seperti itu. Dan yang pasti kerjasama. Ya, pimpinan punya kebijakan bagus gitu ya, punya program rencana bagus, punya impian-impian yang tinggi. Tetapi kalau yang pelaksana di teknis di lapangannya tidak bisa kerjasama melaksanakan apa yang menjadi harapan itu kan tentunya akhirnya tidak jalan. Gitu. Nah, itu jadi membangun sistem di mana semua warga yang ada di SMA 1 Meranggen ini well-being untuk bisa melaksanakan bareng-bareng. Ayo, kalau kita maunya ke kanan ya semuanya harus ke kanan. Kalau maunya ke kiri ya semuanya harus ke kiri. Jangan sampai oh maunya ke kanan masih ada yang ke kiri gitu ya, masih ada yang narik mundur ke belakang, jangan sampai seperti itu. Maka perlu satu visi dan satu misi gitu. Ya, melihat latar belakang ibu juga sebagai pemimpin kita harus memang betul-betul melihat ya Bu, Iya. kebutuhan memang dari kalangan muda itu bagaimana dan juga Bapak Ibu guru itu bagaimana sehingga bisa dikoordinasikan dan bisa ditemukan ya Bu titik tengahnya Titik itu tengahnya solusi apa, terbaik win-win solution untuk semua pihak itu apa gitu kan. Iya. Baik Bu, tidak terasa ini tinggal pertanyaan terakhir. Iya. Ternyata obrolan kita Kelihatannya lumayan pertanyaan terakhir kenceng. menakutkan ini ya. Tentu boten nih Bu, karena ini pasti pertanyaan yang juga ditunggu oleh Sobat Potsaka yang ada di rumah dan juga dimanapun mereka berada. Oke, Nah, ya. di sini Ibu, apa kira-kira harapan dan juga pesan Ibu ke depannya baik dari untuk kepada warga sekolah dan juga Sobat Potsaka yang ada di luar sana terkait dari program yang sudah dijalankan atau memang harapan Ibu ke depannya? Oke, yang jelas sebagai pimpinan di SMA di 1 Meranggen ini, Ibu punya keinginan yang besar, gitu ya. Yang pertama dari sisi nama. Nah, jadi harapan Ibu SMA di 1 Meranggen itu bisa dikenal tidak hanya di tingkat kecamatan, mungkin bisa sampai ke tingkat kabupaten, syukur-syukur bisa sampai ke tingkat provinsi dan nasional dengan prestasi-prestasi yang dimiliki oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Meranggen, baik itu yang akademik maupun non-akademik. Maunya ke sana. Kemudian yang menjadi harapan terbesar Ibu adalah
selama di SMA Negeri 1 Meranggen ini, Ibu berharap bisa memberikan yang terbaik untuk semuanya. Untuk siswa, untuk Bapak Ibu guru, dan juga untuk tenaga kependidikan. Jadi sesuatu yang memang menjadi keinginan, kebutuhan, dan cita-cita kita bersama itu nanti bisa tercapai. Dan kalau terkait dengan pesan, ayo anak-anakku semuanya, khususnya kelas 10, 11, dan kelas 12, jangan sia-siakan masa-masa kalian bersekolah di SMA di 1 Meranggen ini. Karena di luar sana masih banyak teman-teman kalian yang tidak memiliki kesempatan untuk bersekolah. Sekolah itu tidak hanya menjadikan kalian pintar, tidak. Sekolah itu tidak hanya menjadikan kalian terampil, tidak, tetapi sekolah itu juga yang nantinya akan memberikan kalian privilege lebih besar dibandingkan teman-teman kalian yang lain untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sekolah itu juga yang nantinya akan menjadikan kalian akan memiliki logika atau pola pikir yang lebih bagus, di mana pada saat nanti kalian dihadapkan pada satu pilihan yang sulit begitu ya, mungkin ada permasalahan dan sebagainya, kalian bisa melihat permasalahan itu dari berbagai sisi, sehingga pada saat menghadapi satu rintangan atau tantangan, tidak emosinya dulu yang keluar, tidak rasa marah, jengkel, sedihnya dulu yang keluar, tetapi akan muncul pemikiran, oh saya ada sesuatu nih, apa yang bisa kita lakukan supaya sesuatu ini terurai, sesuatu ini terselesaikan. Solusi-solusi apa nih harus kita laksanakan? Nah, itu pentingnya sekolah. Jadi karena itu, ayo mari bersama-sama kalian semuanya yang sudah punya kesempatan untuk bersekolah, bersekolahlah dengan baik. Nikmati masa-masa sekolah kalian untuk membekali diri kalian dengan hal-hal yang memang nanti dibutuhkan pada saat kalian terjun di kehidupan sehari-hari. Mungkin itu Mbak Natswi. Baik, untuk Sobat Potsaka, jadi dari apa yang kita berbincangkan hari ini, serta harapan, pesan, dan doa Ibu terkait bagaimana kita juga tadi dari kelas 10, kelas 11, 12, kita juga sudah diberikan banyak pintu gerbang dalam mencapai ilmu-ilmu yang baik itu dalam akademis maupun yang non-akademis. Dan semoga harapannya dari program yang sudah berjalan ini kita semua bisa melakukannya dengan dan menjalaninya dengan baik dan juga mengambil manfaatnya, di mana kita bisa membuat manfaat tersebut itu bisa kita terapkan dalam diri kita sendiri, diambil dari pelajaran kedisiplinan yang kemarin, pelajaran apa saja yang sudah kita dapatkan untuk bisa terjun ke dalam kehidupan bermasyarakat nanti. Selain dalam kehidupan bermasyarakat nanti, tentu kita juga perlu mempersiapkan diri nih untuk terjun di dalam dunia kerja. Jadi karena kehidupan seperti itu di masa yang akan mendatang itu tidak akan mudah untuk dijalani, maka marilah kita semua siswa-siswi dan juga Sobat Potsaka yang ada di luar itu bisa menanggapinya dengan baik. Kita peserta didik siap untuk dukung program Ibu. Amin. Oke, Ibu Amin. tunggu janjinya loh itu loh. Ya, siap. Untuk Sobat Potsaka selalu semangat dan jangan lupa jalani harinya dengan baik ya. Dan untuk siswa-siswa SMA Negeri 1 Meranggen, yuk kita dukung program Ibu Puciningrum dan kita laksanakan dengan baik dan kita ambil manfaatnya untuk bisa kita terapkan di ke depan dan kemudian hari. Oke. Nah, tanpa terasa kita sudah di penghujung Iya. acara podcast kita kali ini, Bu. Iya, Mbak Natswi. Saya selaku presenter di episode kali ini mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan dan juga ketersediaan waktu Ibu Puji Ningrum di sini karena telah memberikan kita ilmu-ilmu dan juga waktu serta pesan-pesan yang sangat bermanfaat. Semoga ini bisa menjadi motivasi serta inspirasi yang bisa didapatkan khususnya bagi kita siswa-siswi untuk bisa selalu belajar dan juga berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Amin, kedepannya. amin, amin ya Amin, rabbal ya Rabbal alamin. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Potsaka yang ada di rumah maupun dimanapun kalian berada. Jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu ya.
karena kita pasti akan bertemu di episode berikutnya, di mana episode berikutnya pasti tidak akan kalah menarik. Nah, sekian dari apa yang sudah kita jalankan podcast hari ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga obrolan ini bisa menjadi manfaat dan juga semangat yang baru untuk kita semua. Saya Najmi Salma Bafitah pamit undur diri selaku presenter pada episode kali ini. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Sampai bertemu di episode Potsaka selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.